Pada kesempatan ini, saya ingin membahas kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan. Setelah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak modul 1.1 yang dimulai pada tanggal 10 Mei 2023, saya mendapatkan kesimpulan dan pemikiran ini. Di bawah ini termasuk banyak hal yang saya dapatkan. Asas pendidikan oleh Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara menganggap pengajaran dan pendidikan sebagai hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, dan pengajaran adalah sebuah proses, yaitu memberi anak pengetahuan atau manfaat untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Namun, pendidikan, opvoeding, berarti memberikan anak-anak semua kekuatan alam agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, menurut Ki Hadjar Dewantara, 2009, pendidikan dan pengajaran adalah upaya untuk menyediakan dan mempersiapkan semua kebutuhan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun berbudaya. Pendidikan, menurut Ki Hadjar Dewantara, adalah tempat di mana kebudayaan disemai dalam masyarakat, sehingga pendidikan berfungsi sebagai pondasi dasar untuk membangun peradaban atau kebudayaan. Atau dengan kata lain, menghasilkan individu yang pendidikan dan berbudaya adalah penting. Pendidikan adalah tempat utama untuk mengembangkan dan mempelajari nilai-nilai kemanusiaan yang harus diwariskan dan diajarkan dari generasi ke generasi. Dasar pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara. Tuntunan. Tujuan pendidikan, menurut pemaparan Ki Hadjar Dewantara, adalah untuk menanamkan kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki diri, bukan pada dasarnya. Ki Hadjar Dewantara mengilustrasikan pendidik sebagai petani atau tukang kebun, dan anak-anak adalah benihnya dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Petani yang baik akan menanam benihnya di tempat yang tepat dan mendapat perawatan yang baik. Meskipun benih tidak berkualitas tinggi, jika ditanam dengan tangan dingin petani, benih itu akan tumbuh dengan baik. Sebaliknya, benih berkualitas tinggi akan tumbuh dengan buruk jika tidak ditanam dengan benar dan dirawat dengan baik. Dari analogi tersebut, kita pendidik diingatkan bahwa pendidik hanya dapat membantu anak-anak memanfaatkan kekuatan alamnya jika mereka tidak melakukannya sendiri. Anak-anak diberi kebebasan untuk mengembangkan kekuatan alaminya, tetapi guru tidak boleh melepaskan kebebasan itu begitu saja. Agar anak-anak tidak kehilangan arah dan berada dalam bahaya, pendidik harus terus memberikan arahan kepada mereka. Seorang pendidik dapat mendorong anak-anak untuk mencapai kemandirian akademik. Pendidik harus tetap sadar dan waspada terhadap perubahan saat mendidik anak-anak. Kodrat alam dan zaman. Ki Hadjar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan bergantung pada kekuatan kodrat alam, sifat dan bentuk lingkungan anak, dan kodrat zaman, isi dan irama, dan pendidik harus mendidik anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Oleh karena itu, pendidik harus terus menuntun anak pada nilai-nilai kemanusiaan saat mengajar mereka seiring perkembangan mereka. Budi pekerti. Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa budi pekerti atau karakter adalah kombinasi gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan yang menghasilkan tenaga. Selain itu, budi pekerti dapat didefinisikan sebagai kombinasi antara cipta, kognitif, dan karsa, afektif, yang menghasilkan karya, psikomotorik. Keluarga adalah tempat terbaik untuk membangun pendidikan budi pekerti. Bermain. Ki Hadjar Dewantara menggunakan metode kaki among mini among, atau among murid, dalam mendidik anak-anak. Metode pembelajaran ini menggunakan permainan sebagai alat pendidikan. Pendidikan berpihak pada anak. Pendidikan harus berpihak kepada anak-anak, menghargai keberagaman dan keunikan setiap anak, bebas dari ikatan, dan dengan tulus menuntun anak-anak untuk belajar sendiri. Saya membaca pemikiran-pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan di atas dan bertanya kepada diri saya sendiri, sudahkah anak-anak saya belajar secara merdeka? Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hadjar Dewantara, bagaimana pendapat saya tentang siswa saya? Dan apa yang telah Anda pelajari setelah mengikuti modul ini? Sebelum saya mulai mempelajari dasar pendidikan ini, saya percaya pada filosofi tabula rasa John Locke, yang menyatakan bahwa anak-anak adalah seperti kertas putih kosong yang dapat saya isi dengan semua pengetahuan yang diperlukan oleh kurikulum. Tanpa peduli apa yang saya tulis di kertas kosong itu bermakna bagi anak-anak. Seringkali,
Saya menggunakan pendekatan pembelajaran yang saya anggap bagus dan memenuhi tuntutan, tetapi saya tidak mempertimbangkan apakah pendekatan saya sudah membantu anak-anak belajar sendiri. Saya juga mengabaikan kesepakatan kelas, yang pada akhirnya menghasilkan hukuman yang tidak jelas untuk siswa yang melakukan pelanggaran selama pelajaran. Namun, setelah mempelajari dasar pemikiran pendidikan oleh Ki Hadjar Dewantara, saya menyadari bahwa anak-anak bukanlah kertas putih kosong yang dapat kita isi dengan keinginan dan keegoisan kita. Sebaliknya, mereka adalah kertas putih yang penuh dengan tulisan buram. Tugas saya sebagai pendidik adalah menebalkan tulisan-tulisan itu agar lebih jelas. Tulisan yang mengarah ke hal-hal positif harus diperjelas, sedangkan tulisan yang mengarah per hal-hal negatif sebaiknya dihilangkan. Ini berarti bahwa sebagai pendidik, guru harus melihat semua bakat dan minat yang potensial yang dimiliki siswa sebagai kekuatan alami mereka. Sejak lahir, kita harus mendidik anak sesuai dengan alam dan zamannya, bukan mengubahnya. Selain itu, menurut konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara, guru harus mempertimbangkan keberagaman dan keunikan setiap siswa, melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa sehingga mereka dapat menemukan kemandirian dalam belajar. Kesepakatan kelas adalah komponen penting dari upaya untuk menerapkan pendidikan yang memerdekakan. Dalam hal proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara, yang telah saya terapkan baru-baru ini terbatas pada kebebasan saya untuk menentukan tugas yang sesuai dengan potensi masing-masing siswa. Namun, itu belum konsisten. Dalam waktu dekat, saya mungkin dapat menerapkan metode pembelajaran yang lebih baik di kelas dimulai dari tahap awal, yaitu membuat desain evaluasi awal untuk menggambarkan potensi siswa. Yang kedua akan membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan hasil penilaian. Dan yang ketiga akan menerapkan pelajaran sesuai dengan rancangan. Keempat, menawarkan berbagai jenis penilaian yang sesuai dengan kemampuan siswa sambil mempertahankan kesepakatan kelas dan desain permainan pembelajaran. Ini adalah kesimpulan dan kesan yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia.